Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Tabroni di my channel YouTube membahas tentang penelitian. Hari ini saya akan membahas tentang analisis dan interpretasi data kualitatif. Hari kemarin saya membahas tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Sekarang bagaimana cara menganalisis dan memaknai atau menginterpretasi data kualitatif. Oke, langsung saja. Six step in the process of analysis and interpreting qualitative data. Ada 6 step atau 6 tahapan yang akan saya berikan terkait dengan analisis dan interpretasi data kualitatif. Pertama adalah prepare and organize the data for analysis. Siapkan dan atur data yang akan dianalisis. Jadi gini, data hasil wawancara, data hasil observasi yang dicatat dalam tulisan-tulisan, kemudian juga yang direkam, kemudian data dokumentasi, itu semuanya harus disiapkan. Siapkan dulu, ya. Manajemen data awal ini terdiri dari mengatur data, tadi diatur mana data hasil wawancara, mana data hasil observasi, mana data hasil dokumentasi. Contohnya tentang manajemen pendidikan umpamanya. Berarti data-data tentang manajemen pendidikan itu juga kumpulkan. Ya. Manajemen pendidikan karakter di sekolah berasrama umpamanya. Nah itu data-data tersebut harus di-manage, diatur. Menyalin wawancara dan mengetik catatan lapangan, ya itu disalin, disalin dulu di komputer umpamanya gitu. Membuat keputusan untuk menganalisis data dengan tangan atau dengan komputer. Maksud dengan tangan itu artinya sebelum nanti dimasukkan dalam komputer itu antara satu data dengan data lain, data hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi kira-kira diberikan satu analisis atau dengan menggunakan komputer atau aplikasi. Biasanya memakai ada aplikasi namanya Hyper Research, aplikasi untuk manage data kualitatif. Itu ya yang pertama. Yang kedua, analisis dan interpretasi data kualitatif. Yang kedua adalah explore and kode the data. Explore, jelajahi, ungkap secara tuntas, dan beri kode. Nah, ingat kalau analisis data pada penelitian kuantitatif itu kan menggunakan statistik deskriptif penyajiannya, baik menggunakan tabel maupun tabel frekuensi ataupun histogram. Nah, dalam penelitian kualitatif itu cukup kode data, dikode datanya, gitu ya, dikode. Dalam hal ini, qualitative researchers conducted a preliminary analysis of the data by reading thoughts it to obtain a general sense of the data. Ya, peneliti kualitatif melakukan analisis awal data dengan membaca melalui data-data yang ada untuk mendapatkan pengertian umum data. Jadi pengertian umum data itu, data ini tentang manajemen pendidikan, karakter pada sekolah berasrama, gitu kan? Nah, kira-kira dibaca dan kemudian dipahami, gitu ya. A major analysis of qualitative data consists of coding the data. Ya, analisis utama dan data kualitatif itu terdiri dari pengkodean data, dikode datanya. Ya, data manajemen, kira-kira data dari wawancara kepada pimpinan di sekolah berasrama tersebut tentang karakter, observasi peserta didik, kemudian dokumentasi dari guru BK terkait dengan perilaku mereka setiap hari. Nah, itu dikodekan datanya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah coding to build description and themes.
pengkodean dan untuk membuat deskripsi dan tema. Jadi gini, secara kodenya umpamanya 4.0, 4.1, 4 nggak apa-apa, terserah. Kode itu diserahkan penuh kepada peneliti. Yang penting kode itu menunjukkan satu tema tertentu, gitu ya. Ya, kode kemudian digunakan untuk mengembangkan deskripsi orang dan tempat. Ya, umpamanya masjid itu kodenya 3, ya. Sekolah kodenya 2, asrama kodenya 1, umpamanya. Pimpinan di lembaga tersebut kodenya adalah tadi umpamanya 4.0, 4. Nah, begitu. Itu di kode-kode itu memberikan satu makna untuk menunjukkan tema tertentu. Mengembangkan tema dan yang menghadirkan abstraksi yang lebih luas daripada kode. Nah, tema-tema ini dapat diorganisasikan untuk menceritakan satu kisah. Atau peneliti bisa saling berhubungan untuk mengembangkan kompleksitas dari fenomena tersebut. Bisa nanya-nanya dengan sesama peneliti kualitatif. Bisa bertanya kepada narasumber-narasumber kualitatif yang membidangi manajemen umpamanya. Itu bisa juga seperti itu. Langkah selanjutnya adalah interpret the finding. Tafsirkan temuan, maknai temuan itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah from this reporting and representing finding, qualitative researcher make an interpretation of the meaning of the research. Dari pelaporan ini dan mewakili temuan, peneliti kualitatif membuat pemaknaan tentang makna penelitian. Ya, ini bedanya ya. Kalau pada penelitian kuantitatif itu menggunakan menganalisa hasil analisis dan interpretasi. Nah, itu menggunakan statistik analisisnya. Analisisnya umpamanya menggunakan analisis regresi ganda umpamanya. Nah, kalau kuantitatif itu menggunakan analisis statistik. Tetapi kalau penelitian kuantitatif itu dalam menganalisis dan menginterpretasi biasanya langsung. Artinya dalam analisis juga memaknai, memadukan dengan teori yang ditulis pada bab 2 biasanya, literature review. Kemudian juga membandingkan antara satu teori dengan teori lain, mensinkronkan data dengan teori, satu data dengan data lain, tesis, antitesis, sintesa, membuat paraphrasing yang mendalam sehingga memunculkan satu makna yang unik. Ya, unik itu artinya apa? Ide-ide brilian terkait dengan fakta-fakta dan teori yang dianalisis. Nah, itu penafsiran data kualitatif. Makanya orang kualitatif itu banyak merenung. Kenapa? Dia merenungkan data, membaca, memahami, merenungkan, ya, kemudian menafsirkan, kemudian teori juga sama. Itu lama sekali. Makanya lamanya dalam hasil penelitian kualitatif yang bermakna itu tergantung kualitas peneliti itu sendiri. Makanya the key of the qualitative research is researcher. Kunci kesuksesan penelitian kualitatif itu ada pada peneliti itu sendiri. Kemampuan, sejauh mana kemampuan dia memahami tema yang dia angkat. Ya. Kalau basicnya manajemen, ya dia meneliti manajemen. Kalau basicnya itu orang ekonomi, teliti ekonomi. Kalau basicnya orang pendidikan, ya pendidikan. Nah, itu karena apa? Values yang akan dimaknai, analisa dan pemaknaan itu tergantung kemampuannya. Ya, oke. Kemudian langkah terakhir, ya. Masih sebelum terakhir, masih dalam finding, interpret the finding, itu dalam analisis dan interpretasi data, pemaknaan data, itu making comparison between the finding and the literature. Ya tadi ya, temuan yang ia cantumkan dengan literatur review dibandingkan. Kemudian suggesting limitation and future research.
utarakan dalam hasil penelitian kekurangan-kekurangan penelitian. Umpamanya etnografi, ya, umpamanya naratif, ya, penelitian etnografi atau grounded teori. Jika memang keterbatasan tentang narasumber yang betul-betul paham tentang manajemen pendidikan karakter di asrama, berbasis asrama itu masih belum ditemukan secara handal, maka utarakan. Ya, utarakan bahwa itu adalah limitation, kekurangannya. Sehingga pembaca itu memahami gitu. Yang kedua adalah the future research. Ajukan rekomendasi kepada peneliti berikutnya. Contoh, dalam narasi, analisis, dan pemaknaan, karena narasumber inti, narasumber yang bisa memberikan data tentang manajemen pendidikan karakter di asrama secara spesifik belum begitu ditemukan dan dipahami, maka bagi peneliti selanjutnya tolong teliti asrama atau lembaga pendidikan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti itu. Nah, gitu. Jadi sehingga nanti untuk peneliti selanjutnya yang membaca penelitian Anda sebagai peneliti kualitatif itu akan menindaklanjuti. Nah, itu namanya kontinuitas, kesinambungan suatu penelitian. Kata Isaac Newton itu kan, saya bisa sekarang itu karena saya berpangku pada peneliti-peneliti atau orang-orang hebat sebelumnya. Jadi penelitian itu adalah sambung menyambung menjadi satu. Satu penelitian ditemukan, kemudian dia merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya karena banyak kekurangan, kemudian diteliti lagi, terus gitu, menjadi siklus terus, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terakhir, validity the accuracy of the finding. Evaluasi atau validasi akurasi temuan. Kira-kira temuannya itu banyak kekurangan apa tidak? Nah, gitu. Ya diteliti saja. Ya. Untuk memeriksa keakuratan penelitian kualitatif, maka perlu menggunakan prosedur validasi seperti pengecekan anggota. Kira-kira narasumbernya sudah diberikan dimintai data belum? Baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Jangan-jangan ada narasumber yang kelewat sehingga datanya masih belum lengkap. Nah, yang kedua menggunakan triangulasi. Triangulasi itu adalah dengan member check, menggabungkan antara data hasil observasi, data hasil wawancara, dan data hasil dokumentasi, serta mungkin data hasil video recording atau voice, ya. Itu dipadukan, digabungkan sehingga menjadi data yang utuh. Contoh umpamanya bagaimana data tentang manajemen, bagaimana data tentang kepemimpinan di lembaga tersebut, hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi, kemudian recording, itu gabungkan sama tidak. Nah, itu triangulasi sehingga datanya valid gitu ya, valid. Kemudian audit eksternal itu perlu, umpamanya hasil penelitian kita, penelitian kualitatif itu dicek oleh orang lain yang memang peer review. Dia orang yang pakar di bidang manajemen pendidikan. Kalau tadi penelitiannya pada bidang manajemen pendidikan, berarti orang yang akan mengaudit hasil penelitian kita itu adalah orang yang memiliki atau expert di bidang itu, sehingga dia akan mengaudit mana saja yang tidak sesuai dan mana saja yang sesuai, begitu. Nah, the intent of validation is to have participant external reviewers or the data sources themselves provide evidence of the accuracy of the information in the qualitative reports. Nah, maksud validasi ini adalah agar peserta mengulas apa yang ada pada data penelitian kualitatif atau sumber data sendiri, memberikan bukti keakuratan informasi dalam laporan kualitatif. Mungkin begini,
kayak lokakarya umpamanya ya, hasil penelitian Anda, hasil penelitian kualitatif Anda itu dilokakaryakan. Kepada siapa? Kepada narasumber. Ya, jadi di sekolahan semuanya pimpinan di lembaga tersebut karena meneliti tentang manajemen pendidikan karakter berbasis asrama, dikumpulkan meminta dengan baik-baik tentu karena membangun hubungan yang baik antara peneliti dengan yang diteliti. Itu mengumpulkan ya, ingin mengadakan lokakarya atau apa namanya, hasil laporan hasil penelitian umpamanya kepada seluruh pimpinan yang ada di sana, kemudian peserta didik yang ada di sana, dan komponen-komponen yang memang bisa memberikan penjelasan terkait dengan hasil penelitian kita. Baik, itu saja 6 tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk menganalisis dan menginterpretasi atau menafsirkan datanya, sehingga menemukan satu temuan yang bermakna dan memberikan manfaat kepada institusi yang diteliti terutama dan pengembangan keilmuan. Itu saja mungkin sekilas pemaparan dari saya tentang analisis dan interpretasi data kualitatif. Tunggu pembahasan berikutnya tentang penelitian di channel YouTube saya tentang penelitian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.